Terima kasih Ketua. Yang terhormat Bapak Menteri Dalam Negeri dan Bapak Menteri Bappenas dan PPL dan Bappenas. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, ada pertanyaan, ada permintaan data, Pak. Yang pertama itu terkait pemekaran desa. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar dan cukup komprehensif, tapi saya mohon untuk dilampirkan data, disusulkan nanti setelah rapat ini, proses pemekaran desa 3 tahun terakhir ini, Pak. Jadi, kapan itu diusulkan dan kapan disetujui. Kita ingin melihat seberapa jauh efektivitas proses pemekaran ini dan dampaknya terhadap pemekaran desa tersebut. Yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait batas desa yang memang sering membuat masalah. Apakah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri bisa membuat grand design, peta, roadmap kira-kira kapan kita bisa menyelesaikan secara tuntas seluruh batas desa se-Republik Indonesia ini? Dan berapa kira-kira seandainya itu ingin diselesaikan dalam jangka waktu 1 tahun, berapa dana yang dibutuhkan seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah menyampaikan aspirasi dari kawan-kawan Pol PP, Pak Menteri. Jadi Pol PP ini agak berbeda dengan tenaga honorer lainnya karena mereka ini ada di dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah. Di mana dalam undang-undang pemerintahan daerah itu disebutkan bahwasanya Pol PP ini adalah ASN. Nah, pertanyaannya adalah apakah mereka ini bisa ditindaklanjuti sebagai ASN dengan undang-undang tersebut atau bagaimana rencananya? Kalau mereka ini mau dites ulang, saya berkeyakinan dari 10 yang gagal itu mungkin 11, Pak Menteri. Karena mereka tidak didesain pada saat penerimaan dulu untuk tes CAT. Itu yang jadi masalah. Dan jumlahnya cukup banyak. Kalau mereka demo, capek juga Pak, harus kita datangkan polisi se-Indonesia juga untuk menyamakan jumlah manusianya, kan yang jadi masalah. Itu yang terkait Pol PP. Kemudian yang berikutnya, tadi Pak Menteri menjelaskan bahwasanya apabila ada ASN yang terkena masalah hukum, maka sudah menjadi kewajiban bagi pejabat pembina kepegawaiannya untuk segera mengeksekusi atau segera menindaklanjuti. Dalam artian kalau boleh saya pahami, apabila putusan itu sudah berkekuatan hukum tetap, ya kan? Atau bagaimana? Nah, pertanyaannya, apakah itu sudah berkekuatan hukum tetap atau tidak berkekuatan hukum tetap, ya kan? Karena ini kan mencakup seluruhnya, Pak. Mulai dari mungkin yang golongan 1 sampai level bupati dan gubernur. Apabila sudah ada berkekuatan hukum tetap atau tidak, dan ternyata ada pejabat pembina kepegawaian yang lalai melakukan, sanksi terhadap pejabat pembinanya ini apa, Pak? Jadi kita tidak hanya bercerita tentang sanksi kepada orang yang terkena masalah hukum, tetapi bagaimana kalau pejabat pembina kepegawaian pura-pura nggak tahu juga, kan gitu kan? Ya. Karena kemarin saya coba mencari itu, yang ada itu cuman terkait kalau pejabat ya sampai kepala dinas lah. Kalau sudah kepala dinas ke atas itu tidak ada sanksinya sepertinya. Kemudian yang terakhir adalah terkait IKN. Saya membaca di paparan tadi, IKN ini akhirnya, semoga saya salah, bentuknya itu seperti Batam pada saat dulu diidam-idamkan. Ya, Batam zaman otorita. Di mana di situ disebutkan dalam rangka mendukung Badan Otorita IKN dibentuk BUMN Otorita IKN. Dan lain-lain sebagainya. Otorita IKN dapat melaksanakan kerjasama antar daerah dan kerjasama internasional. Hampir mirip seperti yang
dulu terjadi di Batam. Yang jadi masalah adalah Batam sekarang sudah kusut. Ributlah antara wali kota, DPRD, dan otorita, yang akhirnya sekarang wali kota menjadi sekaligus wali kota sekaligus otorita Batam. Kesimpulannya ada seperti itu. Di sini tidak ada pemilihan DPRD dan tidak ada, tetapi kan status kepegawaian tetap akan diurus oleh ASN Pak di sini, dan masalah itu tetap akan timbul. Berarti di situ tetap akan ada camat, tetap akan ada lurah, tetap akan ada RT, RW segala macamnya. Nah, termasuk juga ada BUMN otorita itu, yang BUMN di IKN ini yang cenderung juga nantinya akan menjadi masalah. Bukan tidak mungkin nanti ada ribut lah antara status kepemilikan hak tanah antara otorita dengan BUMN-nya seperti itu. Belum lagi yang kewajibannya untuk kewenangan menjadi perjanjian kerjasama internasional. Contoh yang paling sederhana, bagaimana kalau ternyata kepala otoritanya kerjasama dengan kasino misalnya di Las Vegas untuk membuat hotel dan sekaligus tempat perjudian. Ya mungkin sebagian orang setuju Pak. Tapi lebih banyak mungkin yang tidak setuju kan kayak gitu kan. Karena kan kewenangan yang sedemikian luas. Nah, itu mungkin bisa Bapak ceritakan dengan saya supaya mimpi yang baik ini bisa menjadi baik, bukan jadi mimpi akhirnya seperti yang kita hadapi di Batam saat ini yang seperti itu. Itu saja Ketua Saudara, terima kasih. Terima kasih Pak Wahyu.